Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini membahas tentang sistem persamaan linear. Bentuk umum dibagi atas dua kategori. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel. Dinyatakan dengan AX tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q. Lalu, sistem persamaan linear tiga variabel dinyatakan dengan AX tambah BY tambah CZ sama dengan P, DX tambah EY tambah FZ sama dengan Q, dan Gx ditambah Hy ditambah IZ sama dengan R, di mana seluruh koefisien dan konstanta dari persamaan tersebut harus merupakan anggota bilangan real. Nah, operasi hitung yang berlaku di dalam SPL ada dua metode. Yang pertama eliminasi dan yang kedua adalah substitusi. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang sistem persamaan linear, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Chris memiliki sebundel tiket menonton World Cup di Brasil untuk dijual. Hari ke-1 terjual 0,6 dari total tiket. Hari kedua terjual sepertiga dari tiket yang terjual di hari ke-1. Dan hari ketiga serta hari ke-4 terjual 0,4 dari tiket yang terjual di hari kedua. Jika sisa akhir 2 lembar tiket, maka berapa banyak 2 bundel tiket tersebut? Kita tuliskan soal nomor 1. Katanya kita sebut bahwa sebundel tiket itu adalah X. Ya, sebundel tiket itu adalah X. Nah, lalu pada saat mulanya X, lalu akan berkurang. Karena apa? Karena terjual. Di hari pertama 0,6. 6 per 10 atau 3 per 5 dari jumlah total. Lalu hari kedua terjual sepertiga. Sepertiga dari yang terjual dari hari pertama. Nah, berarti ini bisa kita coret. Lalu, hari ketiga dan hari keempat sama. Karena dia sama, kita buat 2 kali. 2 kali 0,4, 4 per 10 atau 2 per 5 dari tiket yang terjual pada hari kedua. Yaitu X per 5. Nah, sisa daripada tiket itu adalah sama dengan 2. Maka ini akan kita sederhanakan menjadi X dikurang 3x per 5 ditambah x per 5 ditambah 4x per 25. Nilainya sama dengan 2. Nah, ini jika kita samakan ke dalam penyebut per 25, maka ini dapat jadi 15 ditambah 5 ditambah 4x sama dengan 2. Diperoleh 24x, sehingga hasilnya adalah x dikurang 24x per 25 sama dengan 2. Didapatlah x per 25 sama dengan 2. Sehingga banyak satu bundel tiket itu adalah 50 tiket. Berarti kalau yang ditanyakan adalah berapa banyak 2 bundel tiket adalah sama dengan 100 tiket. Sehingga diperoleh jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Titik R berkoordinat 1,2 adalah solusi sistem persamaan linear dari 4A-2 di dalam kurung dikali X ditambah 2B-3 di dalam kurung dikali Y sama dengan 8. Dan 7A-2B dikali dengan X dikurang 2Y sama dengan 6. Hitunglah nilai dari 2A tambah 3B. Soal nomor 2 ada SPLDV-nya 4A-2 dikali dengan X ditambah 2B min 3 dikali dengan Y sama dengan 8. Dan persamaan yang kedua adalah 7A min 2B dikali dengan X dikurang 2Y sama dengan 6. Nah, mereka memiliki solusi, ya, katanya dia memiliki solusinya di titik R
berkoordinat 1,2. Nah, artinya ini adalah pengganti nilai si X. Ini pengganti nilai si Y. Sehingga tinggal kita masukkan menjadi 4A-2 dikali dengan 1 ditambah 2 dikali 2B-3 sama dengan 8 diperoleh 4A ditambah 4B sama dengan 8 ditambah 8, 16. Didapatlah persamaan pertama. Kemudian nilai ini juga kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Diperoleh 7A-2B dikali 1 dikurang 4 sama dengan 6. Didapat 7A-2B sama dengan 10. Persamaan yang kedua. Nah, ini jika kita bagi 2, diperoleh 2A ditambah 2B sama dengan 8. Akhirnya bisa kita eliminasi dengan cara menjumlah karena tandanya berbeda. 9A diperoleh sama dengan 18. Didapatlah A-nya bernilai 2 dan B-nya bernilai 2. Sehingga berapakah nilai dari 2A ditambah 3B diperoleh sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 2, hasilnya sama dengan 10. Berarti jawaban yang memenuhi adalah opsi D. Soal nomor 3. 3 tahun lalu usia Mika 3/4 kali usia Jamie. 5 tahun akan datang, 2 kali usia Jamie sama dengan 13 kurangnya dari 3 kali usia Mika. Pertanyaannya, berapakah jumlah usia mereka sekarang? 3 tahun lalu ada 2 objek ya. Yang pertama namanya M, kita singkat dengan ya dari Mika, dan J merupakan singkatan dari Jamie. Nah, 3 tahun lalu berarti masing-masing akan berkurang 3. Nah, lalu katanya 3 tahun lalu usia Mika sama dengan 3/4 dari usia J. Didapatlah persamaan pertama. Lalu kalau kita kali silang mendapat 4M minus 12 sama dengan 3J minus 9. Kita peroleh persamaan linear. Persamaan pertama 4M minus 3J sama dengan 3. Persamaan pertama. Nah, lalu kita lihat kemudian pernyataan kedua. Pernyataan kedua disebutkan 5 tahun akan datang. Berarti masing-masing kita tambah 5. Kita tambah 5. Katanya 2 kali usia Jamie dikali 2 sama dengan 3 kali usia Mika dikurang 13. Nah, inilah dia persamaannya. Didapatlah 3M ditambah 15 dikurang 13 sama dengan 2J ditambah 10. Diperoleh persamaan yang kedua 3M min 2J sama dengan 2 pindah. 10 kurang 2 jadi 8 persamaan kedua. Nah, untuk bisa mengeliminasi, jangan lupa salah satu variabelnya harus sama koefisiennya. Berarti ini kita kali 2. 8M min 6J sama dengan 6. Lalu ini kita kali 3. Diperoleh 9M minus 6J sama dengan 24. Nah, karena tandanya sama, maka harus dikurang. Dicoret, didapat M sama dengan 18. Artinya usia Mika sekarang itu 18. Dan usia J kalau kita masukkan bernilai 23. Sehingga total usia mereka sekarang M tambah J sama dengan 18 tambah 23. Hasilnya 41. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi A. Soal nomor 4. Nilai dari X kuadrat dikurang Y kuadrat yang memenuhi sistem persamaan 2X tambah 3Y tambah 4 dibagi dengan 3X min Y min 10 sama dengan 3. Dan X dikurang Y ditambah 7 dibagi dengan min 2X tambah Y tambah 5 sama dengan min 3 adalah titik-titik. Tuangkan dulu di dalam soalnya 2X tambah 3Y tambah 4 dibagi dengan 3X min Y min 10 sama dengan 3. Dan
X dikurang Y ditambah 7 dibagi dengan min 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan minus 3. Nah, ini kita lakukan operasi perkalian silang, didapat 2X ditambah 3Y ditambah 4 sama dengan 9X minus 3Y minus 30. Sehingga diperoleh ini menjadi 7X, kemudian ini diperoleh menjadi minus 6Y, kemudian ini kita pindah ruas menjadi 34. Inilah kita dapat persamaan pertama. Kemudian ini langkah berikutnya kita kali silang menjadi X min Y ditambah 7 sama dengan 6X minus 3Y minus 15. Lalu ini kita pindah 5X, ini kita pindah minus 2Y, ini kita pindah sama dengan 22, didapat persamaan kedua. Nah, dengan melihat koefisien-koefisien variabel X dan Y, kita lebih baik mengali 3 untuk persamaan kedua agar sama dengan persamaan pertama koefisiennya, didapat 15X minus 6Y sama dengan 66. Maka kedua persamaan ini kita akan eliminasi dengan cara mengurang. Kenapa? Karena tandanya sama. Lalu 15 dikurang 7 didapat 8X sama dengan 66 dikurang 34 adalah 2, 6 kurang 3, 3, didapatlah X-nya bernilai 4. Kemudian akan kita masukkan kalau X-nya 4, 28. 28 dikurang berapa supaya 34? Tentu di sini harus minus juga supaya jadi 28 ditambah. Didapatlah Y-nya bernilai sama dengan minus 1. Akhirnya pertanyaannya, berapakah nilai dari X kuadrat dikurang Y kuadrat? Diperoleh sama dengan 4 kuadrat dikurang dengan min 1 kuadrat, didapat 16 kurang 1, hasilnya 15. Sehingga opsi yang memenuhi adalah opsi E. Soal nomor 5. Segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C. Diberikan jumlah A tambah B sama dengan 18 cm, jumlah A tambah C sama dengan 25 cm, dan jumlah B tambah C sama dengan 17 cm. Tentukanlah luas segitiga ABC tersebut. Kita akan buatkan dulu soalnya. Soal nomor 5, diketahui segitiga ABC. Yang kita tidak tahu segitiganya bagaimana, asumsinya kita sebut segitiga sembarang A, B, dan C. Dengan sisi-sisinya dinyatakan dengan A, kemudian di sini B dan C. Kalau huruf kapital itu menyatakan sudut-sudutnya atau titik ya. Kemudian A, B, dan C yang huruf kecil itu menyatakan panjang sisinya. Disebutkan bahwa A tambah B bernilai sama dengan 18. Kemudian A tambah C sama dengan 25. Lalu B tambah C sama dengan 17. Nah, ini menjadi jenis sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV. Nah, tetapi untuk lebih jelas pemahamannya ini alangkah lebih bagus operasi hitung-hitungnya kita tambah dulu. Ya, operasi hitungnya kita akan tambah dulu menjadi 2A ditambah 2B ditambah 2C, hasilnya adalah 35 tambah 25 diperoleh 60, didapatlah A tambah B tambah C bernilai 30. Akhirnya didapatlah persamaan yang keempat. Nah, jika kita substitusi persamaan 1 ya, 1 ke persamaan 4, akhirnya apa? Didapatlah C bernilai sama dengan 12. Karena apa? A tambah B-nya 18. Lalu ketika sudah dapat C sama yang 12, akhirnya masukkanlah ke dalam persamaan kedua. Didapatlah A sama dengan 13. Lalu kita akan dapat lagi berapakah nilai B-nya bernilai sama dengan 5. Nah, coba perhatikan. Antara 5, 12, 13 ini merupakan rangkaian dari yang kita sebut atau kita kenal dengan triple Pythagoras. Artinya bahwa segitiga yang kita dapat ternyata segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan terpendeknya 5, kemudian 12, hipotenusanya 13. Sehingga dengan demikian luas segitiga tersebut sama dengan setengah alas kali
tinggi. Didapat sama dengan setengah dikali 5 dikali 12, diperoleh hasilnya 30 cm kuadrat. Sehingga opsi pilihan yang memenuhi yang tepat adalah A. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini adalah metode belajar haruslah terarah, terukur, terpadu, dan memiliki tujuan mulia. Tidak hanya asal belajar.